Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqal azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Hari ini alhamdulillah bisa menunaikan puasa Tarwiyah dan satu hari lagi puasa Arafah. Setelah itu kita merayakan suatu kemenangan dengan menjalankan yaitu apa dinamakan Idul Kurban atau Idul Adha. Ma'asyiral muslim muslimat rahimatullah. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman dzahiriyah batiniyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hal yang harus kita perhitungkan dan harus kita bicarakan, harus kita prediksikan dan harus kita utamakan. Apa itu? Tentang datangnya nanti sholat Idul Adha bertepatan dengan sholat Jumat. Di mana hari Jumat ini merupakan hari yang istimewa. Ini sholat Idul Adha bertepatan pas hari Jumat itu juga. Jumat berkah juga pas hari Jumat itu juga. Beruntunglah kita semua yang masih bisa menunaikan ibadah kurban, ikhlas ridho pas pada hari Jumat ini. Hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang kita ikhlas ridho di dalam kita install risiko misodakoti mendirikan atau menunaikan daripada sodakoh itu sendiri. Jumat berkah, oke, masuk. Ini Jumat berkahnya, sodakohnya pas Idul Adha, pas ibadah haji, pas hari kemenangan. Langka. Sering ini terjadi, tapi jarang terjadi. Dan momen seperti ini selalu dilewatkan sebagai hamba Allah yang kita ngaku muslim, tapi jalan-jalan terus aja. Mari. Dengan datangnya hari Jumat, pas Idul Adha ini, pas Dzulhijjah ini, merupakan suatu hal yang paling istimewa buat kita. Mari kita perbanyak dengan sedekah. Keistimewaan adalah manfaat sedekah di hari Jumat. Salah satunya adalah memperluas pintu rezeki. Jadi antum ikhlas ridho pas hari Jumat itu mengeluarkan sedekah, memperluas pintu rezeki kita. Wa yarzuqu min haitsu la tahsib. Datang rezekinya yang tidak disangka-sangka, dari mana arahnya, dari mana arusnya, dari mana usulnya. Hanya Allah yang tahu. Makanya jangan merasa diri kita, saya tidak punya, saya begini, saya tidak bisa sedekah. Jangan. Apapun yang terjadi, mari kita budayakan sedekah, terutama di hari Jumat ini. Hari ini hari Kamis, besok hari Jumat, dan alhamdulillah nanti insya Allah
semua bersamaan menunaikan ibadah atau menjalankan ibadah Idul Adha. Momen yang bagus seperti ini mari kita gunakan sebaiknya di dalam kita mengeluarkan sedekah kita. Apa yang Allah berikan, apa yang Allah haruskan, apa yang Allah wajibkan buat hambanya, mari kita jalankan. Jangan merasa kita kurang terus di hadapan Allah. Apapun yang Allah berikan lebih dari cukup. Terutama nikmat kekayaan yang paling utama adalah nikmat sehat. Ingat itu. Nikmat sehat yang ada pada diri kita. Ini mahal harganya. Jangan dijadikan ini merupakan suatu hal yang biasa-biasa aja. Yang dinamakan rezeki pasti berupa uang, bukan. Maka sering disebutkan termasuk dalam surat. Di sini disebutkan yaitu wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasulana la'alakum turhamun. Mari kita jalankan seperti ini. Tunaikan zakat, sedekah, sedekah, sedekah terus. Karena kunci keselamatan yang bisa membebaskan dari segala hal apa yang terjadi pada kita. Termasuk azab, musibah, bala, dan lain-lainnya adalah tentunya diletak di sedekah kita. Bagaimana sedekah kita? Bagaimana nilai ikhlasnya sedekah kita? Yang kedua termasuk dalam amalan soleh. Yaitu orang manfaat sedekah Jumat. Yaitu amal soleh. Kalau kita beramal soleh, maka ini merupakan suatu hal apa yang disebutkan dalam surat Al-Asr, yaitu wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati. Yang kedua, yaitu orang yang senantiasa beramal soleh. Mereka adalah golongan hamba Allah yang tidak rugi. Amal soleh itu bagaimana, Ustaz? Amal soleh segala apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, apalagi nanti dalam ibadah haji ini, salat Idul Adha ini kita lakukan dengan ikhlas ridho karena Allah, bukan semata-mata yang lainnya, apalagi karena faktor pamer dan detek mengek. Insya Allah ini akan jadi bagian daripada amal soleh itu sendiri. Kuncinya, rohnya amal soleh yaitu terletak pada bagaimana tingkat keikhlasan, keridhaan kita buat menjalankan apa itu semua pada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Kemudian ketiga, manfaat sedekah salat, sedekah daripada sedekah Jumat ini adalah memiliki pahala yang sama dengan bulan Ramadan. Masya Allah, kalau disamakan dengan bulan Ramadan, Masya Allah, bisa kita bayangkan berapa kali lipat, bagaimana lipatannya. Makanya disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 133, wasyari'u illa maghfiratum min rabbikum. Andai kata kita ada apa-apa, ada merasa kita berdosa, bersegeralah minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatun arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan Allah ciptakan surga semua yang luasnya, bumi dan lain yang diciptakan hanya hamba Allah yang bertakwa. Siapa yang bertakwa ini dijawab dengan surat Al-Imran 134, yaitu alladzina yunfiqu fis-sarai wad-dharai. Alladzina, yaitu mereka yang bertakwa ini adalah alladzina yunfiqu, yaitu orang yang menginfakkan hartanya fis-sarai, dalam keadaan senang, wad-dharai, dalam keadaan susah. Ini salah satunya. Jadi tidak segan-segan, tidak apapun bentuknya, meskipun suka, meskipun susah, apapun yang terjadi pada mereka, dia tutupi untuk bisa bersedekah. Nilai yang luar biasa. Bisakah kita seperti ini ketika kita sedekah, padahal kita dalam keadaan kurang, tapi kita masih mampu bersedekah? Bisakah seperti ini? Hanya orang yang tingkat imannya tinggi yang mampu melaksanakan ini. Kenapa? Ikhlasnya, ridhonya, Masya Allah. Makanya di situ alladzina yunfiqu fis-sarai wad-dharai. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarahnya,
Wa afinina anin nas, orang yang memaafkan terhadap sesama manusia meskipun apapun bentuknya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita menjadi hamba Allah yang takwa. Kemudian yang keempat, mendapatkan pertolongan dan syafaat pada hari akhir di yaumul kiamah nanti. Mereka-mereka yang senantiasa bersedekah, sedekah di hari Jumat. Maka jangan disia-siakan sedekah di hari Jumat, manfaatkan sebagusnya. Yang kelima, selalu mendapat karunia berlimpah, entah itu datangnya dari mana, arahnya dari mana, kita nggak tahu. Karena segala sesuatu rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Sudah diatur semua, nggak usah khawatir. Ustaz, nanti saya nggak kebagian rezeki. Ustaz, bagaimana kondisi saya? Maka dari itu, wa minal laili fatahajj bihi nafilatan. Bangunlah sepertiga malam, sholat tahajud, mendapatkan atau mencari pahala tambahan. Kalau ingin kita diangkat dengan tempat yang terpuji. Dijelaskan ayat berikutnya. Al-Isra 178 kemudian dilanjutkan lagi ke 79. Wa minal laili fatahajj bihi nafilatan asa ayyabtuka rabbuka maqaman mahmuda. Diangkat tempat yang terpuji. Jadi wa minal laili fatahajj bihi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Cari kesulitan diajak atau dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memulai suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang benar. Menyelesaikan masalah dituntun oleh Allah dengan suatu hal yang benar. Jika ada apa-apa, kita langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu hal penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang berbuat zalim, berbuat baik, apapun bentuknya, Allah senantiasa menjaga kita. Kemudian yang keenam merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ketika kita menjalankan sedekah di hari Jumat. Yang ketujuh, mendatangkan berkah rezeki buat untuk keluarga kita. Senantiasa ini Jumat berkah ini. Ketika kita sedekah di hari Jumat ini senantiasa selalu berhubungan dengan rezeki. Dan rezeki itu kalau sudah datang, kalau sudah Allah berikan, tidak akan ada hentinya. Jika Allah sudah percaya dengan amanah-amanah yang kita jalankan, terus Allah berikan, Allah percayakan pada kita, tidak akan ada hentinya rezeki ini. Terus berjalan terus, sampai membelentuk, sampai nggak bisa terbendung semuanya ini. Rezeki-rezeki tumpah semuanya. Nah, bagaimana kita bisa melaksanakan amanah ini? Dengan jalan apakah? Maka satu-satunya jalan adalah kita sedekahkan. Kemudian yang ke-8, mempererat tali silaturahim. As-sadaqatu 'alal miskina sedekah. Kalau sedekah buat pada fakir miskin ini cuma sedekah. Ala qarabatina tsani sedekah wasilat. Tetapi kalau sedekah pada kerabat kerja, pada kerabat kita yang terdekat, ini sudah mencari dua pahala. Sedekah dapat, menyambung tali silaturahim dapat. Juga dalam hadis Bukhari Muslim sebutkan yang lainnya, man akhabba ayyab satalahu fi rizki. Barang siapa yang ingin rezekinya dilancarkan, wa yunsa'a lahu fi athari, dan ingin umurnya dipanjangkan, falyasillu rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Pentingnya menyambung atau mempererat tali silaturahim ini yang berhubungan dengan surat Al-Imran yang terakhir tadi ayatnya. Wa'afinina anin nas, mudah memaafkan terhadap sesama. Sekarang susah memaafkan ini.
kondisi dalam hati kita mudah dihinggapi apa yang dinamakan penyakit hati. Kalau sudah terkena penyakit hati, Masya Allah, lebih-lebih di Idul Kurban ini perlu diingat ya. Mereka yang berkorban semakin kayak bersaing. Mana yang besar sapinya, mana yang besar, mana yang tujuannya adalah apa? Kalau tujuannya ibadah ikhlas karena Allah, bagus. Namun apakah kita mampu? Kalau sampai itu mendapatkan sanjungan, kemudian mendapatkan apa yang sekiranya bisa menimbulkan penyakit hati muncul pada diri kita, mampukah kita? Ini pertanyaannya. Kok seandainya seperti itu, bagaimana? Kondisi sekarang coba bayangkan. Ada yang sistematikanya seperti ini. Ada sistematikanya Idul Kurban seperti ini. Ada yang mereka seperti ini. Banyak sekali perbedaan-perbedaan. Silahkan. Bisa berbeda, monggo silahkan. Tetapi jangan sampai keluar dari apa yang Allah perintahkan. Sesuai dengan anjuran daripada Al-Quran itu sendiri. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Coba bisa kita pikirkan. Bisa kita bayangkan. Ketika kita ambil sapi kita di Idul Kurban ini, kita ambil nih sapi. Kemudian kita bawa ke masjid untuk mau disembelih. Sapi kita besar. Sementara ada orang lain, ini sapi ini kecil. Kadang-kadang meskipun ini bercanda, namun tidak pas bercandanya ini terhadap mereka. Ah, sapi lu kecil, mana kuat nanti dinaikin di sana. Nah, ini sering terjadi bercanda. Ini yang menyebabkan timbulnya penyakit hati. Terjadilah cekcok. Terjadilah baku hantam perkataan sehingga menyebabkan putusnya tali silaturahim. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Ingat pertanyaan fitnah kubur. Siapa saudaramu, saudaraku adalah sesama muslim. Ingat dalam hadis Bukhari mungkin, man satarul muslimin satarullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib sama muslim, maka Allah akan tutupi fid dunya wal akhirah, tutupi aib mereka dunia dan akhirat. Kalau sudah seperti ini, mari kita jalankan. Jangan cuma kita bisa menerima daripada apa ilmu itu, namun susah untuk menerapkannya. Sekarang ini sering terjadi seperti ini. Mereka pada berlomba-lomba mencari keinginan dan tujuan. Sampai tujuan itu tercapai, sampai tujuan itu benar-benar sukses. Namun setelah sukses, setelah tercapai, dia lupa sama yang di bawah. Sering ini terjadi, sering. Makanya ini yang dinamakan manusia tidak bisa pegang amanah. Susah. Dibilang susah, ya susah. Dibilang gampang, ya gampang. Maka kembali lagi dengan ayat yang ini, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai hamba-hamba yang beriman, hamba Allah yang beriman, mintalah pertolongan hanya kepada Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama hambanya yang sabar. Mudah-mudahan satu ayat, beberapa untayan ayat ini bermanfaat buat kita. Dan perlu kita garis bawahi, apapun yang terjadi dalam bentuk apapun, jika kita bisa menjalankan ibadah kurban, maka benar-benar kita ikhlas, ridho di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena suatu hal yang akan bisa menyebabkan munculnya penyakit hati. Apalagi sampai masuk ke dalam wastakbaru anha, yaitu kategori orang yang membanggakan diri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.